kawan belajar, pernah dengarkan tentang air heksagonal? Air yang banyak diteliti karena mengandung banyak khasiat jika dibandingkan dengan air biasa. Apa ya yang menyebabkan air heksagonal berbeda dengan air biasa? Ayo kita cari tahu. Salam kawan belajar. Kali ini bersama Ulun Aulia Inayati, kita akan belajar materi bentuk molekul. Perbedaan air heksagonal dan air biasa terletak pada bentuk molekulnya. Heksagonal adalah sebuah segi banyak atau poligon dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Sedangkan air biasa memiliki bentuk molekul menyerupai huruf V. Sekarang, apa itu bentuk molekul dan bagaimana kita menentukannya? Kali ini kita akan mempelajarinya. Kawan belajar, molekul ternyata memiliki bentuk yang berbeda-beda loh. Bentuk molekul merujuk pada susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul. Di dalam suatu molekul terdapat suatu atom yang menjadi pusat dan dikelilingi oleh atom-atom yang lain, baik berikatan tunggal, rangkap 2, atau 3. Untuk molekul yang relatif kecil atom pusatnya, mengandung 2 hingga 6 ikatan, bentuknya dapat diramalkan dengan menggunakan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau VSEPR dan teori domain elektron. Sekarang, mari kita meramalkan bentuk molekul. Pada sebuah ruang 3 dimensi, menurut teori VSEPR, elektron bebas dan elektron ikatan akan berada sejauh mungkin untuk menghindari tolakan, sehingga elektron bebas tidak mengambil ruang dalam ruang 3 dimensi. Sedangkan menurut teori domain elektron, setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap 3, dianggap sebagai satu domain. Setiap pasangan elektron bebas juga dinyatakan sebagai satu domain. Dan ada satu atom pusat. Jadi, dalam teori domain elektron, ada atom pusat yang diberi simbol A, ada elektron ikatan yang diberi simbol X, dan ada elektron bebas yang diberi simbol E. Untuk memperjelas, mari kita ambil contoh molekul yang memiliki pasangan elektron bebas seperti H2O. Seperti kalian ketahui bahwa O memiliki 6 elektron valensi, sedangkan H 1 elektron valensi. O dan H membentuk ikatan tunggal, dengan O sebagai atom pusat. Dalam teori VSEPR, molekul H2O memiliki 2 pasang elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya ditiadakan sehingga bentuk molekulnya adalah linear. Sedangkan menurut teori domain elektron, pasangan elektron bebas diperhitungkan dengan rincian 1 atom pusat, 2 pasang elektron ikatan tunggal dianggap sebagai 2 domain, 2 pasang elektron bebas dianggap sebagai 2 domain, atau disebut dengan AX2E2. Maka, menurut teori domain elektron, elektron bebas akan menghimpit ikatan tunggal pada O dan H, sehingga bentuk molekulnya menjadi bengkok atau disebut dengan linear bengkok. Bentuk molekul sangat mempengaruhi sifat fisika dan kimia molekul tersebut. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga memiliki benda-benda yang memiliki bentuk-bentuk tertentu. Dan bentuk-bentuk ini akan mempengaruhi fungsinya masing-masing. Jadi, teori domain elektron dianggap dan disetujui
sebagai penyempurna dari teori VSEPR. Lalu bagaimana jika molekul memiliki ikatan rangkap 2 atau 3? Kita ambil contoh CO2. CO2 sesuai struktur Lewis memiliki 2 ikatan rangkap. Satu ikatan rangkap dihitung satu domain ikatan. Jadi 2 ikatan rangkap berarti 2 domain. Dan dalam CO2 tidak ada elektron bebas. Jadi ditulis AX2 dengan nama linear. Kawan belajar, ayo kita simpulkan. Pertama, bentuk molekul adalah susunan molekul di mana atom-atomnya terletak pada ruang 3 dimensi. Yang kedua, bentuk molekul dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu dengan teori VSEPR dan yang kedua melalui teori domain elektron. Baiklah kawan belajar, demikian materi kita kali ini. Jangan lupa ya, selalu akses portal kawan belajar. Sampai jumpa!